Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah kami yang bertema turunan diferensial. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, yang mana karena beliaulah kita dapat menuju ke jalan yang benar, dan hanya syafaatlah yang dapat menolong kita di akhirat kelak. Sebelumnya perkenalkan, saya Khairin Najmi dari kelompok 2 Teknik Informatika dan anggota Haryanti Teknik Informatika. Langsung kita mulai. Tujuan pembahasan yaitu yang pertama, mengetahui definisi turunan, kemudian mengetahui macam-macam notasi yang dapat digunakan untuk menyatakan turunan dari suatu fungsi, yang ketiga mengetahui cara menentukan turunan dari suatu fungsi, dan yang keempat mengetahui aturan-aturan yang digunakan dalam diferensiasi. Definisi turunan. Konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727, ahli matematika dan fisika bangsa Inggris, dan Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716, ahli matematika bangsa Jerman. Turunan diferensial digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Menurut Stewart 2001, turunan merupakan perkembangan dari kecepatan dan kemiringan garis singgung. Turunan dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang menyangkut laju perubahan dan hampiran fungsi. Kemudian, menurut Pascal dan kawan-kawan, pada tahun 2004, jika limit memang ada, dikatakan bahwa f terdiferensiasikan di X. Pencarian turunan disebut diferensiasi. Bagian kalkulus yang berhubungan dengan turunan disebut kalkulus diferensial. Dalam pencarian nilai turunan suatu fungsi, kita akan selalu melibatkan penggunaan limit, sebagaimana dijelaskan oleh Purcell dan kawan-kawan pada tahun 2004 sebagai berikut. Pencarian turunan selalu melibatkan pengambilan limit suatu hasil bagi dengan pembilang, dan penyebut keduanya menuju 0. Tugas kita adalah menyederhanakan hasil bagi ini sehingga dapat mencoret faktor H dari pembilang dan penyebut, lalu kita dapat menghitung limitnya dengan cara substitusi. Penjelasan turunan yang pertama, turunan harus disebutkan secara lengkap, turunan Y terhadap X, terlebih jika variabel bebas yang mungkin bukan hanya X. Kemudian turunan dapat dianggap sebagai diferensial variabel tak bebas dibagi dengan diferensial variabel bebasnya. Kemudian Y aksen merupakan turunan atau derivatif disebut diferensial dari Y, yang artinya perubahan kecil mendekati 0 dari Y. Kemudian penerapan turunan. Berikut ini merupakan beberapa penerapan turunan, yaitu yang pertama, turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Turunan dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak, dan turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum minimum. Rumus turunan. Berikut merupakan beberapa rumus dasar untuk menentukan turunan. Yang pertama yaitu fx sama dengan c dengan c merupakan konstanta. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 0. Kemudian fx sama dengan x. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 1. Kemudian fx sama dengan ax pangkat n. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan an x pangkat n min 1. Penjumlahan fungsi yaitu h x sama dengan fx plus gx. Turunan fungsi tersebut yaitu h aksen x sama dengan f aksen x plus g aksen x. Pengurangan fungsi hx sama dengan fx min gx. Turunan fungsi tersebut adalah h aksen x sama dengan f aksen x min g aksen x. Perkalian konstanta dengan suatu fungsi kf x, turunan fungsi tersebut adalah k dibagi f aksen x. Dilanjut,
Aturan dalam pencarian turunan. Dalam pencarian nilai turunan dari suatu fungsi, terdapat beberapa aturan yang telah dikembangkan untuk pencarian turunan tanpa menggunakan definisi secara langsung. Rumus-rumus ini sangat menyederhanakan tugas pendiferensialan, yaitu ada turunan fungsi konstanta, turunan fungsi identitas, turunan fungsi pangkat, turunan kelipatan konstanta, penjumlahan dan selisih, dan turunan hasil kali dan hasil bagi. Kemudian yang pertama yaitu turunan fungsi konstanta. Fungsi konstanta f(x) sama dengan c merupakan grafik fungsi berupa garis mendatar y sama dengan c yang memiliki kemiringan 0 sehingga kita harus mempunyai f aksen x sama dengan 0. Bukti yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h, limit h mendekati 0 c min c per h, limit h mendekati 0 sama dengan 0. Kemudian turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Bukti yaitu f aksen x limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h, limit h mendekati 0 x plus h min x per h, limit h mendekati 0 h per h. Jadi limit h mendekati 0 1 sama dengan 1. Turunan fungsi pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1. Kemudian turunan kelipatan konstanta. Turunan dari konstanta dikali fungsi adalah sama dengan konstanta dikali turunan fungsi tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Stewart 2001 bahwa pada waktu fungsi baru dibentuk dari fungsi lama dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, turunan dapat dihitung dalam bentuk turunan fungsi yang lama. Khususnya rumus berikut yang mengatakan bahwa turunan konstanta kali fungsi adalah konstanta kali turunan fungsi tersebut. Jika Gx sama dengan Cf x, maka G aksen x sama dengan Cf aksen x. Kemudian turunan turunan jumlah dan turunan penjumlahan dan selisih. Buktinya yaitu di sini f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx, limit h mendekati 0 fx plus h plus min g x plus h min fx plus min g plus h. Kemudian turunan hasil kali dan hasil bagi. Turunan hasil kali jika fx sama dengan fx gx dibagi f dan g keduanya dapat diferensialkan, maka f aksen x sama dengan fx g aksen x plus gx f aksen x. Bukti f aksen x limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h, limit h mendekati 0 fx plus h g x plus h min fx gx h. Turunan hasil bagi jika fx sama dengan fx per gx, f dan g keduanya dapat diferensialkan, maka f aksen x sama dengan gx f pangkat f x min fx g pangkat f x per g x pangkat 2. Seperti bukti f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h, limit h mendekati 0 fx plus h min fx dan gx plus h min gx per h. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Mohon maaf karena banyak salah kata dan kekurangan pengetahuan saya dalam makalah tersebut. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.